Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di seri video filsafat untuk pemula, di mana kita sedang dan akan terus membahas 100 pemikir filsafat terkemuka di dunia dalam waktu 100 hari. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas seorang sejarawan, seorang penulis, filsuf, dan pemikir futuristik yang karyanya hari-hari ini menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Saya yakin teman-teman juga sudah sering mendengar namanya. Dia adalah Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari adalah seorang penulis buku-buku bestseller ya. Salah satunya yang judulnya Sapiens: A Brief History of Humankind. Dan buku yang terkenal lainnya itu Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Dua buku itu mungkin yang pertama yang paling dikenal ya, dan mungkin masih terjemahannya masih dijual di Gramedia. Kalau teman-teman lihat media sosial, misalnya YouTube, itu banyak sekali juga dibahas ya tentang Sapiens, bukunya Harari yang memang membahas tentang banyak hal baru yang membuka wawasan kita dan membongkar keyakinan kita. Nah, tapi jauh dari segala penilaian itu, sebenarnya apa sih yang membuat Harari itu istimewa? Apa yang bisa kita pelajari dari cara dia melihat sejarah manusia dan bagaimana kemudian kita akhirnya bisa memandang masa depan? Mari kita cari tahu, tapi sebelumnya seperti biasa kita kenali dulu siapa sebenarnya Yuval Noah Harari. Teman-teman, Yuval Noah Harari ini lahir tanggal 24 Februari 1976 di Haifa, Israel. Harari adalah seorang profesor dari Universitas Hebrew, ya, Universitas Yahudi ya, dan dikenal karena kemampuan dia menghubungkan antara pengetahuan sejarah, biologi, dan teknologi dengan cara yang unik, yang sangat menarik dan akhirnya mudah dipahami oleh awam. Teman-teman, Harari telah menulis beberapa buku dan beberapa di antaranya itu menjadi bestseller internasional yang poin utamanya adalah mengeksplorasi tema-tema besar mengenai sejarah manusia. Dia juga mengeksplorasi tentang perkembangan teknologi dan juga masa depan umat manusia. Namun teman-teman, Harari ini bukan sekedar seorang sejarawan. Dia adalah seorang pemikir yang berani bertanya tentang arah peradaban kita dan apa yang akan terjadi di masa depan. Dari pertanyaan tentang, misalnya ya, awalnya itu dia akan sering banyak bertanya tentang bagaimana manusia berkembang. Dan dari pertanyaan itu kemudian berkembang sampai pada apa yang akan terjadi dengan kita manusia ketika kecerdasan buatan atau artificial intelligence makin berkembang pesat dan bioteknologi juga makin memiliki banyak temuan-temuan yang baru. Nah, di tengah kemajuan seperti itu, bioteknologi dan AI, apa yang akan terjadi dengan masa depan kita? Nah, Harari sendiri itu menggali kedalaman pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi dengan cara yang sangat menggugah untuk orang-orang awam seperti kita ini ikut belajar. Mari kita langsung masuk ke pemikiran Harari, utamanya dalam bukunya yang berjudul Sapiens, sejarah singkat umat manusia, itu terjemahannya ya, A Brief History of Humankind. Jadi salah satu karya yang banyak dikenal utamanya di Indonesia, hasil karya milik Harari adalah Sapiens, A Brief History of Humankind. Nah, dalam bukunya itu Harari menjelaskan sejarah manusia dari era yang prasejarah
evolusinya gitu ya, dari era prasejarah hingga zaman modern. Nah, tapi cara dia menjelaskannya itu dengan cara yang berbeda dari buku-buku sejarah lainnya, karena kan memang buku sejarah pada umumnya untuk menerangkan perkembangan umat manusia memang kayak punya apa namanya kayak punya aturan yang sudah biasa dilakukan gitu ya, dimulai dari zaman megalitikum, kemudian sampai ke zaman hari ini, zaman sejarah, prasejarah, sejarah, dan pembagian kategorialnya seperti itu. Nah, Harari enggak ya. Harari ini punya cara yang berbeda. Dia mulainya dari revolusi kognitif sekitar 70.000 tahun yang lalu. Dia bikin kategorinya itu. Jadi dia bikin kategorinya itu menjadi 3, teman-teman ya. Revolusi kognitif, revolusi pertanian, kemudian perkembangan agama, dan imperium. Itu dia mencoba melihat mengenai dalam bukunya Sapiens ya. Jadi Harari pada fase pertama, revolusi kognitif atau sekitar 70.000 tahun yang lalu, dia mengidentifikasi momen penting dalam sejarah umat manusia yang kemudian dia sebut sebagai revolusi kognitif, di mana manusia mulai mengembangkan kemampuannya untuk berpikir abstrak, kemudian juga mulai berbahasa dan mulai menemukan pola berkolaborasi atau bekerja sama dalam suatu kelompok besar. Nah, fase sejarah atau revolusi kognitif ini itu merupakan langkah besar yang kemudian membedakan manusia dari spesies-spesies lainnya. Dengan kemampuannya dalam bidang kognitif ya, kemudian manusia menciptakan mitos, agama, dan sistem kepercayaan yang dapat menyatukan kelompok-kelompok besar itu tadi. Jadi poinnya adalah revolusi kognitif itu adalah pada kemampuan manusia untuk mulai berpikir abstrak, mulai berbahasa, dan berkolaborasi dalam kelompok besar. Produknya mitos, agama, dan sistem kepercayaan. Oke, kita masuk ke fase yang kedua atau revolusi pertanian, yang kemudian dia identifikasi itu sekitar 12.000 tahun yang lalu gitu ya. Nah, salah satu tema penting yang kemudian dibahas Harari adalah mengenai masa ini ya, revolusi pertanian. Harari mengungkapkan bahwa manusia pada masa ini itu mengubah cara hidup mereka dari yang tadinya berburu, tadinya meramu, lalu berubah menjadi bertani. Namun menurutnya revolusi yang terjadi 12.000 tahun yang lalu ini akhirnya tidak selalu membawa kebaikan. Misalnya pertanian yang tadinya memang difungsikan untuk kebaikan umat manusia ya, dari yang berburu meramu, kemudian segala kerja-kerja kolaboratifnya menjadi lebih efektif, manusia nggak perlu masuk hutan untuk makan. Tapi justru pertanian ini secara tidak disadari itu menyebabkan lebih banyak kerja keras, sehingga dan juga memperbanyak semacam pemaksaan untuk bekerja. Dan akhirnya justru menyebabkan ketidaksetaraan sosial. Ada yang punya lahan, ada yang harus bekerja di lahan itu, ada yang tidak punya lahan tapi tidak usah bekerja, dia tinggal berbagi hasil, sehingga muncul orang yang bekerja keras dan muncul orang yang tidak bekerja keras tapi memiliki harta yang berbeda, misalnya hasil tani atau panen yang berbeda. Nah, munculnya sistem kepemilikan tanah ini mulai di fase ini ya, dan disinilah kemudian manusia mulai menciptakan hierarki. Ada si pemilik tanah, ada si pemilik cangkul, ada si orang yang tidak punya tanah dan dia hanya bekerja di tanah itu, kemudian dia diupah ya. Muncul ketidakadilan akhirnya ketika pertanian ini mulai ditemukan. Nah, kemudian Harari masuk ke fase yang ketiga ya, yaitu ketika agama dan kerajaan imperium berkembang ya.
Nah, Harari ini dalam bukunya membahas bagaimana agama dan imperium besar seperti Romawi, imperium di Tiongkok ya, dan juga imperium Islam ya, itu mulai lahir gitu ya, mulai lahir, berkembang dan menguasai dunia pada masa itu. Nah, perkembangan imperium besar ini memainkan peran penting sebenarnya dalam menyatukan dan mengatur manusia. Karena di sini kemudian kita akan berjumpa dengan agama, akan berjumpa dengan ideologi, di mana kemudian dengan agama dan ideologi itu manusia menciptakan dunia yang lebih terstruktur dan penuh aturan, tapi juga penuh dengan konflik dan peperangan. Nah, itulah setidaknya poin dalam bukunya yang berjudul Sapiens, A Brief History of Humankind. Teman-teman bisa membelinya di toko-toko buku, terjemahannya masih ada, bahkan ada seri seri yang sederhana dalam bentuk komik ya. Nah, teman-teman, kemudian kita akan masuk ke apa yang ditulis oleh Harari dalam bukunya yang lain yang juga bestseller, banyak diperbincangkan juga di kalangan kaum filsafat. Itu mengenai Homo Deus ya, sejarah singkat tentang masa depan. Nah, kalau sebelumnya Harari membahas masa lalu manusia, kini dia melangkah masuk ke buku yang berikutnya, Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, di mana dia memprediksi arah peradaban manusia di masa depan. Setidaknya poinnya, kalau saya pribadi menemukan 2 poin utama ya, mengenai pencapaian utama manusia, yaitu keinginannya untuk menjadi Tuhan. Jadi Harari menyebut bahwa memang ya, tujuan umat manusia itu bukan lagi bagaimana dia bertahan hidup atau bagaimana dia menghindari kemiskinan, tapi bagaimana dia menjadi seperti Tuhan atau seperti dewa. Dengan kemajuan di bidang kecerdasan buatan seperti artificial intelligence ya, yang sudah kita bahas, kemudian di bidang bioteknologi, mungkin juga neurofisika, juga genetika, manusia kemudian berusaha untuk memperpanjang hidupnya. Dia berusaha untuk bisa mengendalikan emosi, perasaan dirinya, dan bahkan menciptakan semacam kehidupan baru melalui rekayasa genetika. Nah, dalam posisi semacam ini, Harari kemudian bertanya, apa yang akan terjadi jika manusia akhirnya menguasai segala aspek kehidupan? Nah, itu poin pertama dalam buku Harari yang berjudul Sapiens. Tapi ada juga poin kedua yang saya tangkap, yaitu mengenai, dia banyak bicara mengenai data dan algoritma. Apa maksudnya? Jadi begini, salah satu prediksi yang paling menonjol dalam buku Homo Deus ya, dalam buku Homo Deus itu Harari mengatakan ada salah satu prediksi yang paling menonjol, yaitu bahwa masa depan kita sebagai manusia itu mungkin akan didominasi oleh data dan algoritma. Harari memperingatkan bahwa sistem yang mengumpulkan dan menganalisis data seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence itu akan mengubah cara kita hidup dan cara kita bekerja. Dalam dunia yang semakin terhubung ya teman-teman, itu mungkin kita akan kehilangan kontrol sebenarnya atas pilihan-pilihan yang kita buat. Karena keputusan kita akan semakin dipengaruhi oleh algoritma yang ditentukan oleh perusahaan besar dan negara-negara. Nah, dalam situasi seperti itu, kemudian Harari kan bertanya ya, kita harus bagaimana kemudian? Harus pesimis dengan situasi masa depan seperti itu atau harus optimis? Harari sering dianggap oleh banyak pengkritiknya sebagai seorang yang pesimis akan masa depan. Namun sebenarnya menurut Harari sendiri, pemikiran kritis kita ini harus dibedakan dengan pesimitas ya. Jadi dia tidak bermaksud untuk menjadi seorang pesimis. Dia justru mengatakan bahwa pemikiran kritis adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan. Kita harus mulai belajar untuk mengelola teknologi dan memahami perubahan sosial secara bijaksana
agar akhirnya bisa menyeimbangkan kemajuan, itu harus diisi-imbangkan dengan keberlanjutan, sustainability. Jadi andaikan dia akhirnya melihat masa depan sebagai sesuatu yang agak gelap, ya, itu maksudnya itu sebenarnya untuk menempatkan apa yang terjadi hari ini dan kemungkinan di masa depan secara kritis. Nah, Harari mengingatkan sebenarnya tentang pentingnya empati dan pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks. Dengan bioteknologi, AI yang berkembang, hidup yang mulai diatur oleh data, analisis data, kemudian algoritma, kita perlu empati dan kebijaksanaan. Maaf. Meskipun kita memiliki potensi ya untuk menciptakan dunia yang lebih hingar-bingar, yang lebih seolah-olah baik ini, memang kita harus tetap berhati-hati agar tidak terperangkap justru pada masalah-masalah baru yang kita ciptakan sendiri. Seperti dalam perkembangan umat manusia tadi kan, dari berburu meramu ditemukanlah pertanian, tapi justru di situ ketidakadilan pertama kali muncul. Kemudian dunia berkembang, ada imperium, kemudian ada ideologi agama berkembang, seolah dunia teratur tapi perang terjadi. Kemudian bioteknologi, rekayasa genetika, AI, algoritma, dan sebagainya semakin kuat berkembang, tapi pencurian data, dominasi baru dalam dunia digital muncul. Jadi, bagaimanapun, apapun yang akan kita ciptakan, kita harus bijaksana di hadapan ciptaan kita sendiri. Nah, teman-teman, saya pikir cukup untuk pembahasan mengenai Yuval Noah Harari. Teman-teman bisa mengeksplorasinya sendiri karena dia toh juga masih hidup dan masih terus berkarya. Tapi pada dasarnya dia mengajak kita untuk merenungkan tentang perjalanan manusia kita ini dan nenek moyang kita dan mungkin anak cucu kita ke depan. Lalu kemana tujuan kita sebenarnya melangkah sebagai umat manusia secara umum, dan kemana kita akan melangkah di masa depan. Intinya begitu. Jadi Harari hanya mengajak kita untuk merefleksikan sebenarnya apa yang terjadi kemarin, hari ini, dan besok gitu ya. Apa kita akan kemudian menjadi seperti dewa untuk mencoba menjadi Tuhan, ataukah kita justru malah bukannya menjadi Tuhan, tapi kita malah kehilangan kemanusiaan kita dalam proses itu semua. Nah, teman-teman silahkan berikan tambahannya kalau ada kekurangan dalam saya menjelaskan atau ada kekeliruan, silahkan direvisi dalam kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan kita akan membahas filsuf dan pemikir-pemikir plus lainnya di video berikutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.